Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan kawan-kawan lainnya. Jangan lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya dari kelompok 5 Hengki Samudra sebagai moderator dengan NPM 241100022. Angga Prasetyo, Alia Zikra Amalia, Rafli Sandika, Zafira Nur Anissa. Pengertian televisi. Televisi adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menonton program yang disiarkan oleh stasiun televisi melalui proses pengubahan elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Kata televisi sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda televisi yang memiliki akronim TV. Nama saya Zafira Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi televisi. Yang kita tahu, televisi memiliki banyak fungsi yang berbeda. Berikut adalah beberapa macam fungsi televisi yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sebagai media hiburan. Fungsi utama televisi adalah sebagai media hiburan yang menyajikan berbagai jenis program, mulai dari drama, acara varietas, berita olahraga, hingga film. Televisi juga dapat berfungsi sebagai media untuk menampilkan seni dan budaya, seperti pertunjukan musik, tari, dan juga teater. Televisi juga menjadi media penting untuk menayangkan pertandingan olahraga, baik yang berlangsung di level nasional maupun internasional. Kemudian televisi memberikan pengalaman menonton yang mendalam dan juga memberikan kesempatan bagi penonton untuk mendukung tim favorit mereka. Itulah mengapa televisi menjadi salah satu hiburan paling populer untuk menghabiskan waktu luang. Yang kedua, ada sumber informasi. Televisi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang penting, terutama dalam menyajikan berita dan laporan aktual. Televisi juga menyediakan informasi penting lainnya seperti perkembangan cuaca, lalu lintas, perkembangan ekonomi, dan informasi-informasi aktual lainnya. Informasi yang disajikan televisi dalam membantu masyarakat dalam membuat keputusan dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Itulah mengapa sebabnya televisi pernah menjadi informasi yang paling populer sebelum eranya sosial media saat ini. Yang ketiga itu ada media edukasi. Televisi juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan, khususnya pada program-program pendidikan seperti dokumenter, program anak-anak, dan juga tayangan edukatif lainnya. Beberapa saluran televisi juga menampilkan program pelajaran yang membantu siswa dalam belajar. Yang keempat itu ada media periklanan. Televisi juga berfungsi sebagai media iklan yang efektif. Banyak perusahaan-perusahaan menggunakan televisi untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat. Contohnya seperti skincare atau makanan-makanan dapat dipromosikan melalui televisi. Yang kelima itu ada media komunikasi. Televisi juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi, terutama pada program interaktif seperti talk show atau juga debat. Televisi juga menjadi media untuk menyebarluaskan informasi penting dalam situasi darurat atau bencana. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tokoh penemu televisi. Televisi pertama kali itu ditemukan oleh John Logie Baird, seorang insinyur asal Skotlandia yang berhasil menampilkan gambar bergerak pertama di televisi mekanisnya pada tahun 1926. Meskipun kualitas gambar yang dihasilkan masih buruk, namun pencapaiannya tersebut telah membuka jalan bagi perkembangan televisi selanjutnya. Baik kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah televisi dan diakui sebagai penemu televisi pertama kali. Nah, kemudian ada juga tokoh penemu televisi elektronik pertama kali adalah Philo Farnsworth, seorang penemu dan insinyur Amerika Serikat yang berhasil menampilkan gambar bergerak elektronik pertama di laboratoriumnya pada tahun 1927. Farnsworth sendiri memperoleh paten untuk penemuan ini pada tahun 1930 dan berhasil menunjukkan televisi elektronik pertamanya ke publik pada tahun 1934. Penemuan ini juga merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan teknologi televisi modern.
Fun Spot diakui secara luas sebagai penemu televisi elektronik pertama dan menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan dan penemu di masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu tokoh penemu dan juga jenis-jenis TV. Tahunnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Sandika, NPM 2410100024. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis TV. Yang pertama adalah jenis TV tabung sinar katode. Ditemukan oleh tokoh penemu yang bernama Carl Ferdinand Braun pada tahun 1997. Selanjutnya, jenis TV tabung Crocus. Ditemukan oleh William Crocus pada tahun 1979. Televisi mekanik ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1920-an. Televisi elektronik ditemukan oleh Philo Farnsworth pada tahun 1920-an. Selanjutnya, kamera TV elektronik ditemukan oleh Vladimir Dworkin pada tahun 1934. Selanjutnya adalah televisi berwarna ditemukan oleh RCA pada tahun 1950-an. Selanjutnya adalah jenis TV yang pertama, jenis televisi LCD. Di sini saya akan memberikan contoh, tokoh penemunya adalah Sony pada tahun 1960-an. Terus yang kedua, televisi plasma ditemukan oleh Pioneer pada tahun 1990-an. Terus televisi OLED ditemukan oleh tokoh petemu LG pada tahun 2010-an. Terus yang selanjutnya, televisi QLED. Tokoh penemunya Samsung pada tahun 2010-an. Televisi nanocell ditemukan oleh toko LG pada tahun 2010-an. Televisi LED ditemukan oleh Sony pada tahun 2010-an. Televisi micro LED, toko penemunya di sini Samsung pada tahun 2020-an. Nah, di sini jenis-jenis televisi. Yang pertama, televisi TV LCD, Liquid Crystal Display. Nah, TV LCD Liquid Crystal Display ini, seperti namanya, dia menggunakan suatu cairan kristal untuk menghasilkan suatu gambar yang berkualitas tinggi. Yang kedua, televisi LED atau Light Emitting Dioda. Seperti namanya, TV LED ini menggunakan suatu komponen LED untuk menghasilkan cahaya, lalu hasil cahaya tersebut akan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas tinggi. Terus TV tabung atau disebut dengan CRT Cathode Ray Tube. Nah, TV tabung ini menggunakan suatu elektron untuk menghasilkan sebuah gambar yang baik dan bagus. Yang keempat, plasma TV. Nah, seperti namanya plasma, TV ini menggunakan suatu teknologi yang dimana gas plasma akan menghasilkan sebuah gambar. Yang kelima, Smart TV. Nah, Smart TV ini adalah suatu TV pintar di mana dia memiliki fitur suatu koneksi internet yang bisa kita lihat untuk streaming, YouTube, ataupun Netflix. Yang keenam, televisi 3D. Nah, televisi LED 3D ini di mana memiliki fitur akan menghasilkan suatu gambar berupa nyata atau 3D dengan menggunakan suatu alat masing-masing tergantung merek dari televisi tersebut. Yang ketujuh, TV OLED Organic Limiting Dioda. Seperti namanya, Organic Light Emitting Dioda. Menggunakan suatu bahan organik untuk menghasilkan suatu kualitas gambar yang bagus atau kualitas yang tinggi. TV Projector. Seperti namanya, proyektor akan menghasilkan proyeksi dari suatu gambar, menampilkan suatu gambar yang cukup bagus ditampilkan di sebuah dinding ataupun layar besar. Yang kesembilan, TV QLED atau disebut dengan Quantum Dot Light Emitting. Nah, TV QLED ini menggunakan suatu sistem quantum dot untuk
menghasilkan kualitas suatu gambar yang jernih. Yang ke-10 adalah micro LED TV. Nah, seperti namanya, micro LED TV ini adalah suatu jenis TV yang menggunakan suatu komponen LED sangat kecil untuk menghasilkan suatu gambar yang berkualitas tinggi. Yang ke-11 adalah TV curved. Seperti namanya, curved adalah suatu TV yang menampilkan suatu layar yang melengkung untuk menghasilkan suatu gambar yang berkualitas tinggi. Yang ke-12 adalah TV SHD atau disebut dengan Super High Definition. Nah, TV ini adalah jenis TV yang sangat bagus, di mana akan menghasilkan suatu resolusi yang sangat tinggi sampai dengan 8K, yang menghasilkan suatu gambar kualitas yang tinggi, jernih, dan enak dilihat untuk mata. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prastio. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komponen televisi. Komponen-komponen televisi yaitu terdiri dari tabung sinar katode atau disebut juga CRT. Yang kedua ada panel LCD atau LED. Yang ketiga ada kamera televisi. Yang keempat ada pemroses gambar dan suara. Yang kelima ada speaker. Yang keenam ada antena atau kabel. Yang ketujuh ada tuner TV. Yang kedelapan ada power supply. Yang kesembilan ada osilator. Yang kesepuluh ada vertical output. Yang kesebelas ada blok RGB. Yang ke-12 ada program memori. Yang ke-13 ada flyback. Yang ke-14 ada defleksi dan degaussing. Yang ke-15 ada driver horizontal. Yang ke-16 ada panel horizontal. Yang ke-17 ada ABL atau yang biasa disebut juga sebagai automatic brightness level. Yang ke-18 ada penguat video. Yang ke-19 ada port HDMI atau USB. Yang ke-20 ada port audio output. Yang ke-21 ada remote control. Yang ke-22 yang terakhir sistem operasi. Lalu yang selanjutnya yaitu inovasi televisi mencakup berbagai hal seperti modulasi TV digital. Inovasi ini menghasilkan kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Selain itu, TV digital juga dapat menyiarkan multi-channel dan multi-program secara efisien, serta mentransmisikan audio, video, dan data secara bersama. Lalu, teknologi layar. Samsung telah meluncurkan beberapa inovasi teknologi layar seperti TV tanpa bezel, TV QLED 8K, dan TV Neo QLED. TV QLED 8K Samsung menggunakan teknologi quantum dot and direct full array untuk mengontrol pencahayaan di setiap bagian gambar. Teknologi audio, merek TV Cina Skyworth menghadirkan teknologi audio Dolby Flag Connect yang memungkinkan pengguna menghubungkan speaker nilkabel dengan sistem audio TV. TV digital.
TV digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan TV analog, seperti TV digital dapat memproses sinyal digital atau analog sehingga minim gangguan. Lalu TV digital tidak bergantung pada jarak dengan pemancar TV. Terima kasih. Beberapa merek dan pesaing televisi ada berikut ini. Samsung merupakan merek televisi yang dikenal awet dan tahan lama dengan kualitas gambar yang baik dan resolusi tinggi. Samsung juga memiliki fitur pintar yang kemungkinan pengguna mengakses aplikasi streaming. Sharp merupakan merek TV yang dikenal bagus dan gak mengecewakan konsumen. TV LED Sharp memiliki 7 proteksi pelindung untuk melindungi TV dari kerusakan. Yang ketiga yaitu LG. LG merupakan merek TV yang menawarkan TV OLED yang paling bagus. TV OLED LG memiliki warna hitam yang sangat hitam dan kontrak lebih baik. Dan yang keempat yaitu Sony. Sony merupakan merek TV yang memiliki kualitas gambar yang unggul dan audio internal yang sangat baik. Yang kelima yaitu TCL. TCL merupakan merek TV yang memiliki TV LED 400A9 dengan teknologi layar FHD dan Dolby Audio. TCL juga memiliki TV Android 32A9 dan Google LED dan TV 65 inch. Dampak positif dari televisi yaitu yang pertama sebagai sumber hiburan dan informasi. Yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menambah wawasan dari pengetahuan tentang budaya dan kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk menghilangkan stres dan kebosanan. Yang kelima sebagai sarana untuk mempromosikan kegiatan sosial. Dan yaitu dampak positif ini merupakan yang pertama itu yaitu sumber hiburan dari informasi. Sumber hiburan yang maksudnya kalau kita menonton TV bisa kita melihat informasi dan bisa membuat kita terhibur dengan narasumber yang ada di televisi. Yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan. Sarana pendidikan bisa juga melihat seperti yang ada di dalam ruang guru. Berikut yaitu dampak negatif dari televisi. Yang pertama yaitu memiliki pengaruh buruk pada kesehatan manusia jika menonton secara berlebihan. Yang kedua yaitu menimbulkan efek negatif pada perilaku anak-anak seperti menonton acara yang tidak pantas, menjadi kecanduan dan kurang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga menyebabkan berita palsu dan tidak mempengaruhi pandangan dan sikap orang terhadap sesuatu. Dalam hal ini yaitu dampak negatif yaitu kita jarang terbuka terhadap seseorang. Dan kita juga jarang bersosialisasi kepada semua orang, maupun teman maupun keluarga. Kesimpulan dapat kita ambil, televisi adalah media massa yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan-wawasan baru. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.